Hai Sobat Cermin Lawas, ketemu lagi sama aku Puan Saragi, bukan Puan Marani ya. Thank you udah klik video ini, dan pada kesempatan kali ini aku mau ceritain pengalaman horor yang dialami langsung oleh sahabat deket aku yang namanya Emma. Nah, Emma ini adalah orang asli Bali. Emma ini tinggal sama keluarganya di daerah Singaraja. Jadi waktu itu aku sama si Emma ini satu kerjaan ketika aku tinggal di sana. Tapi sebelum dia kerja di tempat yang sekarang, dia itu kerja di tempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Jadi di kerjaan dia yang lama, dia ini ngekos. Nah, satu hari si Emma ini lagi libur dan pulang ke rumahnya. Pas di rumah ya dia seperti biasa ngobrol-ngobrol sama keluarganya, dan pada malam harinya dia istirahat nih, tidur di kamarnya. Pas dia lagi tidur, dia didatengin sosok leak dan dia takut banget waktu itu. Tapi dia mencoba untuk teriak dan bangun. Anehnya, badannya tuh gak bisa gerak sama sekali. Bahkan setelah dia teriak berkali-kali, gak ada satu orang pun di rumahnya yang dengar suaranya dia ini. Kebetulan di rumahnya si Emma ini, dia tuh pelihara 3 anjing. Anjingnya ini pun gonggong keras banget, gak kayak biasanya nih. Karena gonggongan inilah, bapaknya si Emma ini akhirnya kebangun. Karena bapaknya sensitif, bapaknya dinotis ada sesuatu yang gak beres. Buru-buru bapaknya si Emma ini lari ke belakang rumahnya. Dan bener aja, dia ngeliat ada banaspati yang lagi kelilingin rumah mereka. Setelah ngeliat itu, bapaknya Emma ini pun masuk ke rumah dan buru-buru bakar dupa. Di situ dia masuk ke kamarnya si Emma dan buru-buru dia usir sosok leak itu. Pergi kamu, jangan ganggu. Seketika itu juga si Emma akhirnya berhasil kebangun. Emma pun nyeritain ke bapaknya apa yang dia lihat. Dan pada waktu itu bapaknya dan si Emma ini nggak berpikir macem-macem. Mereka pikir itu hanya sosok leak yang lagi mencari mangsa atau kebetulan lewat aja. Karena memang di daerah mereka ini banyak banget orang yang masih mengilmu leak. Bahkan sampai saat ini ya masih banyak yang pelajarin hal itu. Tapi anehnya, sejak kejadian banaspati itu, keadaan rumah mereka terasa beda. Kayak hawanya tuh gak enak banget gitu loh. Apalagi bapak sama ibunya si Emma ini kan jualan kue nih. Gak tahu kenapa adonan kue-kue mereka tiba-tiba aja basi. Dan kejadian itu berlangsung berturut-turut sampai 1 minggu lamanya. Bukan cuma itu aja, bapak sama ibunya si Emma ini yang biasanya mereka harmonis, tiba-tiba tuh jadi sering berantem. Karena udah mencium sesuatu yang gak beres dan karena udah rugi banyak juga, mamanya Emma ini pun inisiatif cari tahu kebenaran dengan datengin salah satu orang pinter yang ada di sana. Waktu datang ke orang pinter ini bilang ada orang yang gak suka atau iri sama keluarganya si Emma ini. Orang pinter itu gak kasih tahu siapa orang itu. Dan si orang pinter ini pun kasih air laut yang udah dibacain mantra dan didoain untuk dibawa pulang sama mamanya si Emma. Sampai di rumah, air ini dipercikin sama mamanya Emma ke keliling rumahnya. Supaya gak ada sosok jahat yang bisa mendekati rumah mereka lagi. Sampai sini mamanya Emma masih belum tahu siapa sosok yang udah kirim santet itu ke rumah mereka. Tapi ada satu tetangga mereka yang panggil aja Simbah. Simbah ini yang biasanya tuh cuek gitu gak negur keluarga mereka, tiba-tiba aja jadi ramah sama mereka. Terus yang bikin mamanya si Emma ini tambah yakin, karena gak lama si Mbah ini tiba-tiba jatuh sakit. Tapi sakitnya si Mbah ini tuh aneh, karena tiba-tiba kakinya itu gak bisa digerakin dan dia ini jadi gak bisa bangun dari tempat tidurnya, gak bisa bergerak sama sekali. Makin yakinlah mamanya si Emma ini kalau Mbah ini adalah pelakunya. Ditambah lagi, si mamanya Emma ini juga baru dapat cerita nih dari tetangga-tetangga mereka. Kalau si Mbah ini dulu juga pernah kirim santet ke tetangga mereka yang lain. Dan sampai saat ini si Mbah ini masih juga belum membaik. Malahan dia kayak orang yang udah sekarat, tapi kayak gak meninggoy. Oke, sekarang kita lanjut ke cerita kedua. Cerita horor kedua ini adalah pengalaman horor yang dialami oleh saudaraku sendiri. Namanya adalah Rehan, dan kejadian itu dia bilang terjadi sekitar tahun 2016 atau 2017. Jadi memang udah cukup lama nih.
Kalian tahu kan permainan Bloody Mary yang udah populer dari ratusan tahun yang lalu? Banyak yang bilang sosok Bloody Mary ini adalah sosok yang baik dan bisa mengabulkan permintaan si pemain. Tapi banyak juga yang bilang dan percaya kalau sosok Bloody Mary ini adalah sosok yang pendendam. Dan bisa aja sosok ini bakal menyerang pemainnya sendiri. Singkatnya, si Rehan memainkan permainan ini di rumahnya sama 2 orang temennya. Waktu itu memang keadaan rumahnya lagi kosong, gak ada kedua orang tuanya dan juga kakak-kakaknya. Karena orang tuanya ini lagi bekerja dan kakak perempuan sama kakak laki-lakinya ini lagi sekolah. Si Rehan main sama kedua temannya yang kita sebut aja namanya Dimas dan juga Rio. Nah, si Dimas ini bisa dibilang orangnya gak percaya sama hantu atau skeptis gitulah. Makanya ketika mereka cuma bertiga aja di rumah itu, iseng-iseng mereka mau panggil hantu. Pertama, sebenarnya permainan yang mereka mainin adalah permainan Charlie. Tapi dirasa permainan Charlie ini nggak ampuh untuk panggil sosok. Mas Dimas pun melanjutkan untuk mainin permainan Bloody Mary. Karena Dimas ini yang nggak percaya sama sosok hantu, dialah yang pertama kali mainin Bloody Mary. Singkatnya, Dimas ini pun dikunciin di dalam rumahnya si Rehan. Jadi Rehan sama Rio nunggu di luar pintu. Dan si Dimas masuk ke dalam kamar mandi. Tapi belum sampai putaran ketiga, tiba-tiba si Dimas ini dikagetin sama satu penampakan yang ada di langit-langit kamar mandi. Dia ngelihat sosok yang lagi merangkak di atas langit-langit itu dengan badan yang gosong dari atas sampai bawah, dan bahkan yang terlihat cuman matanya aja. Akhirnya saking ketakutannya, si Dimas ini pun teriak dan lari keluar rumah. Tapi karena pintunya dikunci, dia akhirnya mesti nunggu dulu dibukain pintu sama si Rehan dan si Rio. Ketika Rehan dan Rio ini masuk, mereka pun tanya sebenarnya si Dimas ini ngelihat apa. Mereka bertiga akhirnya masuk nih ke dalam kamar mandi. Tapi di situ Rehan sama si Rio ini gak ngelihat ada apa-apa. Dan posisi lampunya sudah dinyalain semua. Tapi lain lagi sama si Dimas, karena Dimas ini masih ngelihat sosok laki-laki yang gosong itu. Karena mungkin sekarang dia udah ada si Rehan dan si Rio, akhirnya Dimas ini gak setakut waktu pertama kali ngeliat. Mereka bertiga pun balik ke ruang depan. Kemudian gak tahu kenapa, si Dimas ini malah milih ngajak komunikasi hantu yang dia lihat di kamar mandi. Tapi FYI aja, si Rio dan juga Rehan ini masih gak bisa ngeliat. Dan bahkan ketika Dimas dan juga si sosok ini komunikasi, Rehan dan Rio ini juga gak dengar apa-apa. Jadi sosok ini namanya adalah Alan. Dan sosok Alan ini adalah seorang yang cukup taat ke gereja. Jadi mungkin istilahnya dia kayak pengerja lah di gereja, melakukan pelayanan. Dan dia meninggal pada tahun 90-an. Dimana kejadian itu terjadi karena dia mengendarai mobil dalam keadaan lagi kobam. Dan akhirnya menabrak gardu listrik. Tapi yang herannya, si sosok Alan ini bilang kalau dia itu datang ke permainan Bloody Mary dan datang ke Rehan dan teman-temannya ini untuk kasih tahu kalau mereka nggak boleh mainin permainan ini dan harus berhenti. Dan gak cuman itu, sosok ini entah kenapa bisa bercerita kalau dia kenal sama mamanya si Rehan. Karena memang mamanya Rehan ini sosok yang punya kemampuan khusus. Dan karena kemampuan khusus inilah, mamanya Rehan ini punya profesi jadi tukang pijat. Gak cuman itu aja, sosok Alan ini juga menceritakan kalau di rumahnya si Rehan ini ada sosok bertubuh tinggi hitam besar. Itu sering banget mantau Rehan dan kakak-kakaknya. Dia bahkan bilang kalau sosok itu pernah ngikutin kakak laki-lakinya si Rehan, bahkan berusaha untuk masukin tubuh kakaknya Rehan, tapi gak berhasil. Dia juga pernah nindihin kakak perempuannya si Rehan. Sosok Alan ini bahkan tahu siapa nenek dan kakeknya Rehan. Tapi belum sempat Dimas nanyain hal lebih lanjut, tiba-tiba aja sosok hantu Alan ini hilang gitu aja. Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Niki Stevian dan gue akan menceritakan pengalaman horor yang gue alamin pada bulan-bulan kemarin. Jadi awalnya itu gue kerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang entertain teman-teman. Jadi gue sebagai content creator yang ada di sana.
Terus pada saat itu gue lagi disuruh sama bos gue untuk bikin konten yang berbau-bau horor nih sama tim kreatifnya sih sebenarnya. Jadi gue datanglah ke salah satu tempat angker yang ada di Jakarta teman-teman. Siapa sih nggak tahu rel kereta api Manggarai? Nah gue datang ke sana nih sama teman-teman gue untuk bikin video. Jadi gue bawa kartu gue seperti biasa, kartu tarot jemaat. Jadi kalau misalnya kalian nonton TikTok nih, ada salah satu konten itu gue pakai masker. Nah itu gue. Jadi gue tuh bikin konten tarot di sana dan itu sempat viral juga. Di situ gue wawancara lagi nih sama salah satu tukang parkir yang memang asli sana, teman-teman yang memang warga di sana juga nih. Terus orang itu bilang nih di sini tuh serem banget, banyak banget penampakan, ada noni Belanda segala macem dan lain sebagainya teman-teman. Nah singkat cerita setelah gue pulang dari tempat itu gue lupa nih untuk netralisir badan gue sendiri. Karena kalau misalnya kita tidak menetralisir pasti ya hawa-hawa negatifnya akan ikut nih. Dan bener aja, jadi pada saat itu kondisinya lagi hujan nih, gue berdua sama Puan. Dan gue neduh dulu nih di salah satu tempat makan yang ada di Jakarta nih. Sebenarnya pada saat gue pulang nih mau menuju ke rumah, gue udah ngerasa ada sosok yang ngikutin, tapi memang gue nggak ngeliat sosoknya. Karena pada saat itu gue lagi nggak mau ngeliat. Terus pas gue udah nyampe di tempat makan, jadi gue makan dulu sama Puan, gue iseng-iseng nih buka kartu gue lagi nih, dan ternyata yang keluar pertama itu ada sosok pocong dan sosok noni Belanda. Nah itu berarti gue diikuti nih sama dua sosok ini nih. Dan akhirnya gue sempat komunikasi dong sama mereka, maksudnya tuh gue cuman menjalankan tugas gue. Jadi kalau misalnya memang gue melakukan kesalahan atau lu nggak suka nih gue baca, ya udah gue minta maaf, gue bilang kayak gitu kan. Udah tuh gue pikir kelar masalahnya. Setelah itu gue pulang nih ke kosan gue. Nah sebelumnya nih buat kalian yang udah pernah nonton konten gue sebelumnya, kalian pasti tahu kan anak arwah yang pernah ikut sama gue namanya Edwin dan Dede Botak. Jadi Edwin ini adalah sosok anak kecil, dia bule Belanda. Jadi dia tuh teman astral gue yang ikut gue sampai sekarang. Nah pada saat gue nyampe di kosan, gue mandi segala macem, dan memang gue ngerasa badan gue nggak enak nih, kayak panas dingin tiba-tiba, dan suasana tempat gue kayak gerah gitu. Akhirnya gue tidur nih. Pas gue tidur, gue mimpi. Kalau di mimpi gue itu gue lagi ada di sebuah ruangan yang benar-benar udah terbengkalai. Gue nggak tahu itu kayak mirip-mirip stasiun lah. Tapi gue nggak tahu tuh ruangannya di mana, atau mungkin gue di dalam ruangan kantornya. Nah di situ gue ngelihat ada sosok perempuan, dia dari jauh nyamperin gue. Tahu nggak dia bilang apa? Dia bilang kayak gini, buat apa kamu ngomong ke orang-orang kalau misalnya ada keberadaan kami di sini? Itu kan akan memancing orang-orang yang memang penasaran untuk cari tahu nih. Ya udah dong, akhirnya gue bilang ya udah gue sorry kalau misalnya memang lu nggak suka dibacain, gue bilang kayak gitu kan. Dan tiba-tiba si sosok noni Belanda itu berubah, sosoknya serem banget, wujudnya kayak nenek-nenek dengan rambut yang semrawut dan kuku yang panjang-panjang, tapi mukanya masih muka-muka orang Belanda. Nah gak lama gue dikejar sama sosok itu. Tapi untungnya ada si Edwin nih yang tiba-tiba datang ngehadang sosok itu, dan dia bilang pakai bahasa Belanda. Gue lupa, gue nggak ngerti juga itu bahasa Belanda dia ngomong apa. Dan tiba-tiba si sosok itu pergi. Besok harinya gue kebangun dong, karena pada saat itu memang jujur teman-teman, gue udah setahun ini gue nggak main horor-hororan lagi. Jadi gue udah memutus komunikasi lah, gue jarang banget komunikasi sama Edwin ataupun Botak gitu. Sekalipun mereka datang nih kayak mau minta susu, biasanya kan gue suka ngasih dia tuh susu kotak ya, kalau nggak permen. Selalu gue kacangin gitu, karena gue mau fokus dengan kerjaan gue yang sekarang gitu. Tapi balik lagi, ujung-ujungnya gue bikin konten horor lagi. Nah akhirnya gue ngomong nih sama Edwin, gue berkomunikasi lagi sama Edwin. Ini kenapa gue digangguin? Gue sempet tanya dong, bener gak kamu semalam datang ke mimpi aku? Dia ngangguk-ngangguk, dia cuma senyum-senyum, dan dia cuma bilang, udah kamu tenang aja, dia gak akan pernah datang lagi karena udah aku suruh pergi, katanya gitu. Nah sejak kejadian itu ya akhirnya gue sempat disuruh lagi nih untuk datang ke daerah stasiun Manggarai kan, karena waktu itu gue janji nih sama salah satu tukang parkirnya buat menelusuri tempat angker juga yang ada di sana. Katanya tuh kuburan kereta atau apa gitu. Sampai sekarang gue belum kesana lagi nih. Nah buat kalian yang punya cerita-cerita horor atau pengalaman yang sama seperti yang gue alamin, kalian boleh tulis di kolom komentar. Atau kira-kira ada tempat yang mau gue review nih, gue boleh banget kalian tulis di kolom komentar. Nanti bakal gue datengin dan gue akan membuka kartu tarot gue teman-teman. Dan cerita selanjutnya akan dibacakan oleh Puan teman-teman. Seperti apa ceritanya? Ini dia ceritanya.